Makanya orang yang ahli tahajud itu Bunda, Allah siapkan 4 keutamaan yang tak diberikan di amal yang lain, hanya diberikan bagi orang yang ahli tahajud. Makanya Bunda, di antara ciri orang yang soleh adalah orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan berkholwat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bangun di sepertiga malam. Orang kalau mau mulia jangan pernah jauh dari Quran. Maka izin ya, Ahilman berpesan, kalau Bunda punya anak, punya cucu, dukung untuk menjadi orang yang ahlul Quran. Ingat ya, orang yang ahlul Quran itu bukan orang yang harus hafal Quran, belum tentu. Makanya Bunda nih, kalau mau serius dalam beramal, punya tujuan. Apa tujuannya? Surga. Nabi mengabarkan bahwa cerminan surgamu tergantung kuburmu, dan cerminan nerakamu tergantung kuburmu. Jadi bahagianya kita di surga tergantung bahagia di kubur, dan susahnya kita di neraka tergambar di kubur. Kenapa yang kita kejar adalah surga? Karena itu ujung kenikmatan yang kita inginkan. Makanya kalau mau bicara hidup yang paling enak itu nanti di surga, nah prosesnya itu dunia. Makanya orang di alam kubur udah gak bisa beramal. Amal tuh di mana? Di dunia. Tapi orang yang ada di alam kubur sudah bisa menikmati daripada amalnya. Maka mohon maaf, amal terhenti tapi pahala masih bisa mengalir. Kalau di dunia amal terus, pahala baru dikasih dikit-dikit. Makanya mohon maaf, kalau sekarang ada yang hidup di dunia kemudian dia mendapatkan balasan nikmat, hakikatnya bukan semata-mata karena amal yang dilakukan, tapi karena Allah yang ngasih pahala tersebut sama kita. Maka di sini kita tidak boleh menuhankan amal, karena dunia memang tempatnya amal, dan kita bisa beramal karena dikehendaki sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari amal Allah kasih buah nanti, Allah kasih pahala, Allah kasih balasan. Jadi kalau Bunda udah ngerasa nikmat di dunia, ini baru kenikmatan kecil. Harta, apalagi punya pasangan yang baik, anak-anak yang soleh gitu ya, itu hanya cipratan kecil. Nah Ustadz, kapan cipratan besarnya? Nanti di surga. Tapi ada cipratan sementara yang sangat nikmat juga. Kapan? Kubur. Maka di dunia amalnya lanjut, pahalanya dikasih cipratannya. Di alam kubur amalnya berhenti tapi pahalanya dicipratkan sementara. Nanti balasan terbaiknya di mana? Surga. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, memangnya berapa orang yang telah dijanjikan akan masuk surga tanpa hisab itu? Ada 6 golongan dengan izin Allah masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, golongan itu disebut dengan orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar maksimal. Itu tawakal. Hati-hati ya, bedakan antara menyerah, ada terserah, ada berserah. Bedanya apa? Kalau menyerah tidak ada usaha, gak ada keinginan yang kuat untuk ngejar surga itu. Menyerah, maka izin, bukan menyerah. Menyerah itu tidak ada usaha. Ada yang kedua, terserah. Terserah itu gak ada tujuan. Itu terserah. Dia gak ada tujuan, apa yang dia mau cari. Makanya Bunda nih, kalau mau serius dalam beramal, punya tujuan. Apa tujuannya? Surga. Tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Setelah Bunda ikhtiar maksimal, hasilnya serahin ke siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tahu dia beramal buat surganya Allah, karena Allah, untuk Allah, dan dia pengen ngejar surganya Allah. Bukan menyerah, bukan terserah, tapi apa? Berserah. Dia berbuat baik, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah. Bunda, dalam beramal sudah tawakal apa belum?
Belajar tawakal sama Allah. Ternyata tawakal itu balasannya apa? Surga tanpa hisab. Makin bunda tawakal, makin bunda masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, amalannya, lihat. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang selalu mendirikan sholat malam. Orang yang istiqomah selalu mendirikan sholat malam, sholat tahajud. Allah senangkan hati mereka dengan balasan yang tidak pernah disangka-sangka oleh mereka. Masuk surga tanpa hisab. Makanya bunda, di antara ciri orang yang soleh adalah orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan berkholwat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangun di sepertiga malam. Allah itu turun di setiap sepertiga malam. Allah mencari hambanya yang tahajud. Jika ada hambanya yang banyak dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada hambanya yang sedang sulit dan dia minta sama Allah dilapangkan kesulitannya, maka Allah tunjukkan kelapangannya. Kalau ada hambanya yang sedang punya keinginan dan dia minta sama Allah, maka Allah cukupkan keinginannya. Itu waktunya kapan? Sepertiga malam. Maka izin, ini rumus ya bunda, kalau sholat tahajud jangan ngajar banyaknya, jangan ngejar cepatnya, tapi ngejar apa? Tumaninahnya. Gimana caranya? Jadi kalau bunda sholat tahajud misal 2 rakaat, sebelum bunda masuk 2 rakaat setelah itu selanjutnya, maka dijeda. Jeda itulah amalannya 1 istighfar. Minimal 100 kali istighfar. 2 rakaat pindah ke 2 rakaat yang lanjutnya istighfar. Selain istighfar apalagi? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. 100 kali juga baru masuk 2 rakaat selanjutnya. Coba nikmati, hayati, resapi. Termasuk kalau bunda mau nangis, mau tersungkur, mau minta sama Allah, mau ngadu sama Allah, maka ngadulah di antara 2 rakaat dengan 2 rakaat selanjutnya. Tembus itu ke langit doanya. Makanya balasannya apa? Orang yang istiqomah mendirikan sholat tahajud itu surga tanpa hisab. Makanya orang yang ahli tahajud itu bunda, Allah siapkan 4 keutamaan yang tak diberikan di amal yang lain, hanya diberikan bagi orang yang ahli tahajud. 1, diangkat derajat hidupnya. Yang kedua, ditunjukkan jalan keluar dari kesulitannya. Jadi kalau dia sulit dan dia ahli tahajud, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu diselamatkan oleh Allah dari setiap urusannya. Jadi kalau dia punya urusan, orang yang ahli tahajud itu diselamatkan. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dijaga dari setiap keburukan. Jadi kalau ada orang yang mau jahat sama dia, ada orang yang mau zolim sama dia, ada orang yang mau berbuat sesuatu sama dia, Allah jaga dengan kebaikannya. Kalaupun terjadi, maka Allah akan hadiahkan kebaikan-kebaikan lain. Itu baru dunia, belum nanti di akhirat. Jawabannya, orang yang mendirikan sholat tahajud istiqomah itu Allah berikan apa? Masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah. Apa cirinya? Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran. Saat dia baca Al-Quran, dia hanya mengharap ridho Allah. Maka bunda sayang, kita berdoa sama Allah ya, jadi ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Orang yang setiap nafasnya, detak-detiknya selalu dibimbing dengan Al-Quran. Ingat ya, orang yang ahlul Quran itu bukan orang yang harus hafal Quran, belum tentu. Tapi orang yang menjadikan Quran bukan hanya di kepalanya, bukan hanya di tenggorokannya, tapi Quran tercermin dalam hatinya dan terbukti dalam perilakunya. Itu ahlul Quran. Maka izin bunda,
Sesibuk apapun bunda sayang, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah lupakan Al-Quran. Karena ternyata apapun dan siapapun yang melekat dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan hidupnya. Orang kalau mau mulia, jangan pernah jauh dari Quran. Maka izin ya, Ahilman berpesan, kalau bunda punya anak, punya cucu, dukung untuk menjadi orang yang ahlul Quran. Kalau nanya ya, AA apa yang membuat AA diizinkan dengan segala kebaikannya hari ini? Al-Quran. Ibu kami berpesan kepada saya itu, Hilman, mama gak bisa ngasih harta, mama hanya bisa ngasih ilmu. Kenapa? Kalau Hilman dikasih harta, maka Hilman yang akan capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, maka ilmu yang nanti akan ngejagain Hilman. Itu kalimat yang sering saya ingat gitu. Maka selepas ibu saya meninggal, ayah saya meninggal sebelumnya, saya meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang bisa mengangkat kebaikan bagi orang tua saya. Dan ibu saya bilang, Hilman, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita jadi golongan orang yang dekat dengan Quran, sehingga nanti jadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang keempat, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang wafat dalam keadaan syahid. Siapa dia Ustadz? Secara umum maknanya orang yang wafat sedang berada di jalan Allah. Bunda yang sedang mengaji, yang sedang belajar, ini jihad fisabilillah. Kalau bunda wafat ketika ini, maka insya Allah wafat dalam keadaan syahid. Suami bunda yang bekerja sedang berjihad. Kalau kemudian dia wafat saat dia bekerja, dan karena Allah dia bekerja, maka wafat dalam keadaan syahid. Semua yang sungguh-sungguh di jalan Allah, dan ketika dia wafat, maka wafat dalam keadaan syahid. Yang kelima, orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah ulama yang mengamalkan ilmunya dan dia takut kepada Allah. Maka kalau bunda tanya, AA sayang, apa ciri ulama yang dicintai Allah itu? Cirinya adalah dia takut kepada Allah. Belajar sama ulama yang tidak menyalahkan orang lain, tidak suka menghina orang lain, tidak suka merendahkan orang lain. Belajarlah dari seseorang yang lembut hatinya, yang setiap perkataannya terjaga agar kemudian menghadirkan ketenangan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, golongan yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang selalu memuji Allah dalam setiap keadaan, lapang maupun sempit, senang maupun susah. Ternyata orang yang suka memuji Allah dalam setiap keadaan, balasannya adalah masuk surga tanpa hisab.